di repent itu nanti konsepnya adalah konsisten melepaskan emosi di level bawah. Jadi ketika marah itu dilepaskan, bukan dilampiaskan ya, dilepaskan, maka orang akan jadi jauh lebih sabar gitu loh, nggak lagi sedikit-dikit marah. Bacakan nih satu-satu keinginan teman-teman gitu, kalau nggak ada rasa takut, cemas, dan khawatir itu. Oke, Pak Bimo, kita beralih ke pertanyaan dari YT dulu. Nih ada dari Edi Purwanto, gimana caranya menghilangkan kecemasan Kak apabila kenyataannya memang posisi lagi di bawah? Nah ini gimana Pak Bimo? Silahkan. Ya, jadi selalu seseorang itu melihatnya fakta saat ini. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan sesuatu, mau berkarya, mau bahagia, tapi selalu kebentur momen saat ini, saran saya ikut meditasi besok ya, sebelum nanti saya jawab pertanyaannya. Supaya apa? Terbiasa melampaui diri realita saat ini. Teman-teman yang praktisi loa pastinya juga sudah sangat familiar dengan istilah melampaui 3D saat ini. Jadi jangan berafirmasi dengan melihat kondisi realita saat ini gitu. Karena kehidupan saat ini adalah hasil pancaran masa lalu. Kehidupan saat ini adalah konsekuensi apa yang Anda lakukan di masa lalu. Besok akan jadi apa? Konsekuensi dari apa yang Anda lakukan saat ini, apa yang Anda pancarkan saat ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau melepaskan rasa cemas, khawatir, takut, kondisi realitanya sedang tidak baik-baik saja, jangan ikuti arus berpikir realita saat ini. Artinya, biasanya kan tadi, dari sisi iblis itu akan bisiin, hati-hati loh, nanti kalau semakin parah, kalau nggak bisa terbayar gimana, kalau ini, kalau itu, kalau ini gitu, padahal itu belum terjadi gitu loh. Nah, teman-teman bisa mengubah dengan skill bertanya yang ke arah positif. Contoh, bagaimana caranya saya dapat uang lebih banyak lagi? Bagaimana caranya saya ketemu sumber income yang baru lagi? Bagaimana saya bisa belajar dengan orang yang ahli di bidangnya untuk menambah income lagi? Jadi, pikiran Anda jangan disibukkan ke arah-arah risiko yang belum terjadi. Karena pikirannya lompat ke depan. Nanti kalau nggak terbayar gimana, nanti kalau dikecewain gimana, kalau ditipu gimana, kalau nanti dipermalukan bagaimana, kalau nanti ini itu ya, itu padahal belum terjadi. Maka pikiran ditarik ke sini, kemudian yang bisikin tadi diusir atas kuasanya ya dengan doa dan lain sebagainya, lalu diarahkan saat ini hal terbaik apa yang bisa aku lakukan supaya penghasilan nambah, supaya income-nya naik gitu. Karena kadang orang tuh ketika melihat realita, tapi realitanya kayak gini, jangan dilihat realitanya. Tapi kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani, lalu bagaimana mencapai ke sana. Karena mau 24 jam melihat realita saat ini, ya kebanyakan terjadi adalah orang terjerumus di mikir yang rumit, mikir hutang, mikir minus, mikir ini, dipikir dari pagi sampai malam pun kan keadaan tidak berubah. Yang berubah itu kan tindakan. Nah, maka daripada sibuk mikir itu yang nggak ada manfaatnya, pikirkan tindakan gitu loh. Apa yang bisa aku lakukan terbaik saat ini supaya income-ku meningkat, supaya ilmuku meningkat, supaya kualitas diri meningkat dan hasilnya meningkat gitu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman di TikTok, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentarnya. Nanti Mei tanyakan langsung ke Pak Bimo. Oke, Pak Bimo, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa ya meskipun sudah tahu bahwa kecemasan itu tidak baik vibrasinya jika dipancarkan selalu, tetapi selalu saja cemas padahal sudah memiliki ilmunya, istighfar jika datang, memikirkan hal-hal yang baik dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar kecemasan tidak lagi datang pada pikiran? Oke, jadi teman-teman sabarlah dalam berproses. Kemudian sesuatu untuk jadi ahli itu perlu repetisi. Teman-teman tuh perlu jam terbang kok, karena ini pertanyaannya, kesadarannya sudah bagus gitu loh. Nah, tinggal Anda tuh melatih keahliannya dengan jam terbang, karena ilmu kehidupan tuh bukan berarti setelah Anda tahu tuh selesai. Bahkan Anda praktek pun, kalau sekali praktek nggak selesai gitu. Nah, contoh teknik yang spiritual tadi, tahu bahwa yang bisikin khawatir adalah setan, adalah iblis, maka cara mengusirnya pun Anda perlu latihan, perlu jam terbang. Di awal-awal saya juga masih muncul, itu wajar, namanya latihan. Begitu sudah terbiasa, dia muncul saya tenggelamkan, dia muncul saya usir, ada setan iblis pergilah gitu loh, aku punya Tuhan yang Maha Dahsyat yang luar biasa.
maka akhirnya mau muncul nggak jadi, aduh ditenggelamkan lagi nanti. Nah, itu kan butuh proses. Jadi teman-teman yang saat ini belajar tentang kehidupan, pesan saya sabarlah dalam berproses gitu. Oke, begitu. Terima kasih Pak Bimo. Nah, ini ada pertanyaan yang lain lagi nih. Wah, ini banyak banget ya pertanyaan tentang khawatir, cemas, dan takut. Ini sepertinya banyak yang ngalamin juga ya, termasuk saya sendiri. Oke, yang saya rasakan hari-hari setelah latihan dan meditasi lebih tenang dan enak memang. Namun sesekali masih datang rasa deg-degan, sedikit cemas saat ada tagihan SPP sekolah anak misalnya. Padahal kan yakin kita melimpah. Ya saya tetap selalu sadari terima lepas. Yakin pasti kebayar. Kenapa ya Om masih kadang gitu, kadang santai, ada juga ya gitu. Begitu Om. Oke, ya jadi memang seperti itu realitanya. Di awal-awal teman-teman mengalami seperti itu. Tapi ketika sudah bisa menyadari, menerima, kemudian melepaskan, nah muncul dilakukan lagi. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa dengan satu teknik lalu semuanya sirna gitu. Atau belajar kehidupan itu seperti kayak tukang sulap, celing langsung selesai. Enggak. Ketika muncul lagi, lepaskan lagi. Gitu loh. Ketika muncul lagi, lepaskan lagi. Ketika disiplin dilepas, maka nanti akan masuk ketenangan, kedamaian. Maka beberapa yang sudah mengalami keajaiban. Nah, goalsnya itu ini, mencapai di ketenangan dan kedamaian. Mencapai di repent. Kalau nanti di bahasa saya adalah repent. Repent itu kehidupan yang dilayani semesta, yang mendapatkan mekanisme semesta. Dan banyak teman-teman yang ngalamin kok. Ketika rasa kekurangannya dilepas, maka kelimpahan masuk. Ada rezeki tak terduga, ya ada bantuan, ada bonus, ada macam-macam. Itu yang terjadi realitanya. Jadi ketika teman-teman muncul keingat SPP, ya sudah lepasin aja gitu loh. Karena dipikirin pun juga nggak ada uang jatuh dari langit kok. Maka salah satu cara dilepaskan, tenang, damai, lalu fokus lagi berkarya. Nah ini yang kadang teman-teman merasanya kayak ilmu kehidupan tuh yang penting sudah mempelajari atau tahu ilmu kehidupannya. Nggak bisa, teman-teman tetap praktek. Tapi ketika praktek dengan rasa tenang damai dan praktek dengan kecemasan kekhawatiran, produktivitasnya berbeda, hasilnya berbeda jauh gitu. Oke teman-teman, jangan lupa praktek dengan tetap tenang. Jadi agar bisa melepaskan 3 hal itu. Nah ini ada dari Ulysses. Salam Om Bimo. Dulu mudah bagi saya untuk berada di zona power atau vibrasi yang tinggi. Sudah 6 bulan ini saya mengalami anxiety. Baru berasa sangat sulit untuk berada di vibrasi tinggi karena sering dirasakan sangat cemas, takut, dan sulit bahagia. Ilmu yang sudah pernah dapat dari Happy Hockey sedang sulit saya terapkan, padahal sebelumnya saya praktikkan suka dapat keajaiban. Sekarang seperti tidak mempan, ingin kembali seperti 6 bulan yang lalu. Sekarang untuk bahagia apa saja cara-caranya dan apa saja nasihat untuk saya nih Om? Oke, jadi sebenarnya untuk masuk ke dalam kebahagiaan itu jangan memancarkan rasa-rasa tidak bahagia, jangan dipertahankan. Nah, ketika teman-teman kebingungan, maka semesta akan memberikan sesuatu yang membingungkan karena Anda memancarkan kebingungan. Maka dari itu bahagia itu kan keputusan. Saya putuskan untuk bahagia, saya putuskan untuk melepas semua kecemasan dan sebagainya. Sama pakai 3 teknik yang saya ajarkan tadi. Kalau dari sisi zona waktu, balikkan diri ke present. Kemudian kalau Anda masih sibuk mager ya, sibuk rebahan, berarti perbanyak aktivitas. Kalau Anda jauh darinya, ya mendekat. Ya, karena kalau orang sudah melekat kepadanya, tidak ada lagi khawatir kok. Untuk apa dikhawatirkan gitu loh. Dan mendekat kepadanya tidak bisa atau tidak berbanding lurus selalu dengan ritual ibadah. Karena ritual ibadah kalau nggak dengan rasa, itu juga nggak dekat. Jadi kedekatan dengannya itu soal rasa. Contohnya gini, misalnya, May mau punya bisnis di Jogja gitu. Kalau deket sama sultan, kalau deket sama orang-orang yang pemangku kebijakan, itu kan tenang gitu. Artinya bahasanya Jogja itu dekengannya kuat gitu loh. Nah, kalau Anda hidup dekat sama dekengan itu, dekengan hidup itu adalah sang maha segalanya, untuk apa gitu loh? Apa yang dicemaskan lagi? Bukankah dia maha bisa segalanya? Nah, efek dari kedekatan itu percaya dan yakin gitu loh. Nah, kalau nggak percaya dan yakin, berarti nggak dekat. Gitu. Jadi 3 teknik tadi coba dipraktekkan, nanti dievaluasi lagi bagaimana hasilnya. Yang penting adalah dipraktekkan gitu. Oke teman-teman, sudah dicatat ya ini ilmu emasnya ya ini. Jangan lupa dipraktekkan 3 hal tadi. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Om.
Izin bertanya kepada Om Bimo, saya minta sampel produk gratis, tapi kendala non teknisnya muncul rasa cemas, alasannya pengen beli sendiri. Sementara saat ini kalau beli produk buat konten belum kondusif keuangan, efeknya akun saya jadi stagnan, belum ada lagi penjualan, tapi anehnya dan alhamdulillah followers nambah terus. Nah, mohon masukannya, Om Bimo, tentang rasa cemas tadi. Ya, itu sebenarnya lebih cemasnya lebih ke arah bingung sih sebenarnya. Jadi gini, ketika Anda bingung, semesta itu juga ikut bingung gitu loh. Jadi ibaratnya gini, Anda memancarkan kebingungan, semesta itu nanya, maumu apa sih gitu loh? Mau sampel tapi nggak mau minta, maunya beli, mau beli tapi nggak ada duit, maumu apa sih gitu. Jadi nggak jelas gitu loh. Ya, jadi nggak jelas. Maka ketika diri memancarkan 50-50, maka semesta pun akan memberikan situasi yang 50-50 terus. Tapi kalau Anda sudah berat sebelah, misalkan 51% ke oke, saya minta sampel gratis, nggak apa-apa, yang penting menghasilkan, setelah menghasilkan nanti saya akan beli sendiri, nggak masalah gitu loh. Jadi apa yang dikhawatirkan itu ya. Jadi kecuali kekhawatiran yang 3 teknik tadi dilakukan, saran saya clearkan diri dulu. Jadi teman-teman itu beberapa punya masalah karena apa? Mengizinkan diri bingung. Maka saya kan juga mentoring bisnis juga gitu loh. Buat teman-teman yang bingung, saya pasti bilang stop mengatakan bingung. Om saya bingung, Mas saya bingung. Ketika Anda mengatakan Mas saya bingung, otak Anda seperti dikasih virus untuk ngehang, untuk ngeblank. Dan semesta pun melihat koni jaluknya apa sih gitu loh, bahasa Surabaya, maunya piye gitu loh, maunya Anda tuh yang mana. Kalau Anda bingung lah, semesta melayaninya gimana gitu loh ya. Jadi putuskan langsung untuk misalkan sampel gratis, tidak apa-apa, lalu kalau sudah ada bonus dari situ saya akan beli gitu ya. Jadi adakan keputusan untuk pilih salah satu biar jelas gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman-teman TikTok nih. Ini sebenarnya saya juga merasakan sih Om. Apa yang harus saya lakukan setelah saya marah-marah Om? Nah biasanya kan orang-orang tuh kalau marah-marah gitu ada rasa, setelah itu rasa bersalah, rasa cemas, rasa khawatir. Itu bagaimana Om? Nah jadi marah itu boleh sebenarnya. Yang nggak boleh itu kan marah-marah. Dan marah yang perlu diwaspadi adalah marah yang tidak sadar kalau sedang marah, gitu loh ya. Jadi kalau nggak sadar sedang marah itu bahaya. Kalau Anda sadar bahwa Anda sedang marah, marahnya kan efektif. Akan seberapa lama, akan tujuannya untuk apa. Kemudian yang terpenting dari marah adalah klarifikasi, terutama ini untuk ke anak ya, supaya apa? Anda tidak dinilai jahat. Gitu, ayah jahat, mama jahat gara-gara marah, padahal maksudnya baik. Maka perlu klarifikasi. Setelah marah diajak duduk bersama, tahu nggak kenapa ayah marah, kenapa mama marah? Ayah marah, mama marah karena kamu melakukan ini, kamu terlalu banyak mainan gadget gitu. Nanti kesehatan mata kamu terganggu, nanti kemampuan sosialitas kamu juga terganggu, nanti kamu kurang ada kedekatan dengan ayah, nah itu klarifikasi itu penting sehingga anak ngerti gitu. Oh, ternyata aku dimarahi demi kebaikan gitu. Oh ternyata orang tua ayah sama mama sayang gitu loh. Nah ketika Anda marah juga sama dengan siapapun, klarifikasi itu penting gitu. Kalau nggak sampai klarifikasi, kalau dengan orang lain itu yang penting sadar kok marahnya gitu loh. Karena kalau marahnya nggak sadar, pernah nggak marah membabi buta ya kan, karena melampiaskan emosi yang berat gitu ya, bahkan bisa jadi numpuk dipendem. Nah ini ada kata kunci numpuk dipendem, nanti saya akan bahas setelah ini. Akhirnya apa? Marahnya membabi buta, ujung-ujungnya terjadi penyesalan gitu ya, ujung-ujungnya melukai, ujung-ujungnya nancepin panah atau paku lah istilahnya di hati seseorang, yang akhirnya itu menimbulkan ketidakbaikan ke depan gitu. Nah maka kenapa saya sering menyampaikan bahwa kalau teman-teman ada vibrasi force itu lepaskan. Nah, orang-orang yang mudah marah, berarti dia punya tumpukan emosi yang banyak, sehingga jadi sumbu pendek. Kenapa dikit wuk, kenapa dikit bleduk, kenapa dikit meledak? Karena apa? Sumbu pendek, terlalu banyak tumpukan emosi. Nah, di repent itu nanti konsepnya adalah konsisten melepaskan emosi di level bawah. Jadi ketika marah itu dilepaskan, bukan dilampiaskan ya, dilepaskan, maka orang akan jadi jauh lebih sabar gitu loh. Nggak lagi sedikit-dikit marah, ada terjadi sesuatu, sumbunya panjang gitu, bisa ngelihat dulu gitu loh. Oh begini, ya sudahlah dengan begini selesai kok gitu, kayak gitu. Wah ini di TikTok
ada yang bilang gini Om, saya marah minta pasangan menjauh. Nah itu gimana Om ya? Iya biasanya karena nggak sadar gitu ya. Begitu dijauhin beneran nanti nyesel kan gitu. Iya biasanya cewek begitu.